Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gersom Krispaten Manurung, NPM G1D091009 dari Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Di sini saya akan melakukan seminar proposal yang mana bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Yanolanda Susantri STMN. Baiklah, di sini pada proposal saya mengambil judul perancangan alat dan perbandingan tegangan keluaran wireless high voltage Tesla coil sebagai step up transformator WinCore. Baiklah, di sini ada agenda presentasi saya, yang mana agenda presentasi saya terdiri dari 3 poin, yaitu ada pendahuluan, kajian pustaka, dan juga metodologi penelitian. Yang pertama kita langsung masuk ke pendahuluan. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang masalah, di mana terdapat 2 poin pada latar belakang masalah saya. 2 poin utama itu adalah yang pertama kebutuhan vital, di mana kebutuhan akan energi listrik adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting dan vital, yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Nah, dalam penyaluran energi listrik tersebut, digunakanlah kabel tembaga sebagai media perantaranya. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, penelitian-penelitian terus dikembangkan dan dilakukan sehingga dikembangkanlah alat yang saya ambil, yaitu wireless high voltage Tesla coil, yang mana alat ini mampu mentransmisikan listrik tanpa melalui perantara atau tanpa menggunakan kabel tembaga sebagai media perantara. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di sini ada 2 tujuan penelitian yang saya ambil, yaitu merancang alat wireless high voltage Tesla coil sebagai step up transformator, dan yang kedua itu untuk mengetahui analisa perbandingan tegangan keluaran dari alat wire high voltage Tesla coil sebagai step up transformator. Selanjutnya adalah manfaat penelitian, di mana terdapat ada 3 poin manfaat yang saya ambil, yaitu menciptakan miniatur alat dari wireless electric Tesla coil yang dapat dijadikan bahan ajar atau penelitian. Kemudian yang kedua itu untuk memperdalam pemahaman kita tentang pentransferan energi listrik tanpa kabel. Dan yang ketiga ini adalah untuk menginspirasi para generasi yang akan datang agar tertarik meneliti lebih lanjut tentang perkembangan teknologi listrik nirkabel. Nah, di sini ada batasan masalah, di mana batasan masalah yang pertama yaitu energi listrik yang dihasilkan dari alat yang dirancang untuk mengetahui konsep transfer energi listrik tanpa kabel, dan yang kedua adalah analisa tegangan keluarannya dari alat yang saya buat, yaitu alat wireless high voltage Tesla coil sebagai step up transformator. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kajian pustaka. Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang berkaitan atau penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Yang pertama itu adalah penelitian dari D. Hidayatullah, yang mana yang judulnya adalah desain pembangkitan tegangan tinggi, frekuensi tinggi menggunakan kumparan Tesla. Jadi pada penelitian D. Hidayatullah ini dia menganalisa mengenai tegangan tinggi, frekuensi tinggi yang digunakan menggunakan kumparan Tesla, atau juga dia sebut sebagai trafo Tesla. Jadi pada penelitian ini trafo Tesla dirancang menggunakan input tegangan 7,5 volt dengan menggunakan mode rotary spark gap dengan induktansi kumparan sekunder sebesar 23,88 mH dan kapasitansi sekunder sebesar 15,48 PF, menghasilkan frekuensi resonansi sekunder adalah 261,87 kHz. Yang kedua ini ada penelitian dari D.A. Putra, M. Fakta, dan A. Nugroho, di mana judulnya adalah pembangkitan tegangan tinggi frekuensi tinggi tegangan Tesla. Di mana pada penelitian dia menganalisa mengenai kumparan Tesla, transformator resonan dengan inti udara, menghasilkan tegangan tinggi frekuensi tinggi. Selanjutnya adalah penelitian dari W. Mujahid, yang dimana judulnya adalah perancangan pembangkitan tegangan tinggi AC frekuensi tinggi dengan kumparan Tesla menggunakan inverter jenis push-pull. Jadi pada penelitian dia ini,
Dia merancang dan membuat alat kumparan Tesla coil menggunakan piranti semikonduktor sebagai pembangkit bolak-balik dengan frekuensi berkisar antara puluhan kilohertz sampai dengan orde megahertz. Untuk pengukuran tegangan keluarannya, kumparan Tesla digunakan sela bola standar. Dia menggunakan sela bola untuk pengukurannya. Hasil pengukurannya dari penelitian dia itu dengan input variasi mulai dari 8 volt DC sampai dengan 25 volt DC menunjukkan keluaran tegangan tinggi kumparan Tesla bervariasi antara 22.968 kV sampai 43,6 kV dengan frekuensi resonan 114 kHz. Jadi agak berbeda antara penelitian W Mujahid dengan penelitian sebelumnya. Dia menggunakan input DC, sedangkan yang sebelumnya menggunakan input AC. Selanjutnya ini adalah penelitian dari N. Borsom and G. Stanley tahun 2020, di mana judulnya adalah Design of High Voltage Low Power Supply Device. Yang mana pada penelitian dia ini menganalisa dan mengembangkan perangkat yang menghasilkan catu daya rendah tegangan tinggi. Pembangkitan catu daya rendah tegangan tinggi dapat ditentukan dengan menggunakan konverter flyback. Menggunakan konverter flyback sebagai metode optimal yang dapat meningkatkan desain perangkat untuk membuat ukurannya lebih kecil, lebih sederhana dan nyaman. Pembangkitan DC tegangan tinggi sekitar 100 kV, arus output sekitar 10 mA. Selanjutnya kita masuk ke kajian pustaka. Jadi alat Tesla coil ini pertama kali ditemukan oleh Nikola Tesla pada tahun 1891. Tesla coil ini adalah sebuah rangkaian transformator. Dia mirip seperti rangkaian transformator. Resonansi listrik yang digunakan untuk menghasilkan listrik AC, alternating current, namun dengan tegangan tinggi, arus rendah, dan frekuensi yang tinggi. Jadi pada bagian primer rangkaian Tesla coil, tegangan input masukan berupa tegangan rendah, seperti pada penelitian sebelumnya tadi menggunakan tegangan rendah DC pada frekuensi kerja. Sedangkan untuk outputnya atau keluarannya dia berupa tegangan tinggi dengan frekuensi yang tinggi juga. Ini adalah induksi elektromagnetik, di mana pada kumparan Tesla tentunya ada induksi elektromagnetik, di mana di sini ada tegangan induksi ini adalah min N, di mana N ini adalah jumlah lilitan, dan D flux per dt, di mana N jumlah lilitan, flux itu adalah flux magnetik, dan T itu adalah waktu, turunan terhadap waktu. Di sini ada juga rumus flux sama dengan B kali A, di mana flux dengan satuan Weber adalah perkalian dari medan magnetik dikalikan dengan luas kumparan. Luas kumparan dengan satuan meter persegi. Selanjutnya metodologi penelitian. Metode penelitian ini, jadi penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah perangkat high voltage Tesla coil yang mampu mentransmisikan energi tanpa melalui perantara konduktor. Output tegangan yang dihasilkan dianalisa tegangan keluarannya serta daya yang dihasilkan pada jarak-jarak tertentu dari sumber. Jadi tegangan keluarannya akan dianalisa pada jarak-jarak yang tertentu. Penelitian ini juga menghasilkan suplai listrik DC sebagai input tegangan yang nantinya diubah menjadi tegangan tinggi AC. Selanjutnya adalah waktu dan tempat penelitian. Jadi di sini ada waktu dan tempat penelitian 4 bulan, di mana tempat penelitian adalah Lab Teknik Universitas Bengkulu. Selanjutnya ada diagram alir penelitian. Jadi diagram alir penelitiannya ini dimulai dari studi literatur, kemudian perancangan alat. Setelah perancangan kita beralih ke pembuatan alat. Setelah alatnya sudah jadi, kita lakukan pengujian. Nah, apabila pengujian ini mendapatkan hasil pengujian yang sesuai keinginan, maka kita mendapat datanya, dan apabila tidak, kita kembali lagi ke perancangan alat. Kita rancang ulang. Setelah mendapatkan hasil pengujian, selesai. Berikut adalah diagram blok penelitian. Mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai diagram blok penelitian. Yang pertama adalah adaptor. Adaptor ini adalah inputannya. Bisa berupa 12 atau 15 volt DC.
Kemudian ada driver osilator. Dari driver osilator ini selanjutnya ke LC primer transmitter, atau LC primer transmitter ini adalah berupa rangkaian resonansi. Nah, apabila ada feedback, maka dia akan balik ke driver osilator. Nah, tidak, maka selanjutnya akan dialirkan ke L sekunder transmitter. Dari L sekunder transmitter ini selanjutnya ke L primer receiver, kemudian L sekunder receiver, kemudian ke rectifier atau penyiarahnya, kemudian baru ke beban. Mungkin demikian presentasi atau simulasi seminar proposal dalam memenuhi mata kuliah metode penelitian. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.